Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur Tuhan memelihara kita hari demi hari. Kita tentunya bersyukur juga karena hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru di tahun 2026, Rabu 1 April 2026. Saya berdoa agar saudara semua terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan tentunya dalam beberapa hari ke depan kita akan merayakan Jumat Agung, Hari Raya Kematian Kristus dan Kebangkitan Kristus tanggal 5 April. Dan di sepanjang bulan April ini kita akan belajar dengan judul Kemuliaan Injil dalam renungan malam yang saya buat ini. Dan tentunya ini juga sangat berhubungan erat dengan Paskah yang kita akan rayakan beberapa hari ke depan. Karena berita Injil dipusatkan kepada karya Kristus di kayu salib, dan dia sudah menang atas kematian saat dia bangkit dan naik ke surga, sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Dan di sepanjang bulan April ini kita akan belajar bagaimana Injil perlu diberitakan, bahwa Injil itu penuh kemuliaan. Dan kita semua diselamatkan karena berita Injil yang pernah datang kepada kita dalam berbagai cara yang Tuhan pakai dalam providensinya. Dan hari ini dalam pembuka 1 April ini kita akan belajar dengan judul Proto-Evangelium. Proto-Evangelium adalah bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, proto yang artinya first atau pertama, dan euangelion yang artinya good news atau kabar baik. Jadi Proto-Evangelium adalah kabar baik pertama yang dicatat di dalam Alkitab. Dan para teolog merumuskan Proto-Evangelium atau Injil atau kabar baik pertama itu dinyatakan dalam Kejadian 3 ayat 15. Kita akan membaca ayat ini yang berbunyi demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini tentunya ayat yang sudah sering kali saya share juga dalam renungan malam ini. Dan hari ini kita akan fokus bahwa ayat ini adalah ayat pertama kali di mana Tuhan memberitakan kabar baik bahwa Mesias itu akan lahir dan menghancurkan pekerjaan iblis yang dianalogikan dengan keturunan dari sang perempuan, yaitu sang Mesias ini yang akan meremukkan kepala dari si jahat. Dan si jahat iblis berusaha meremukkan tumit dari sang Mesias, dan itu tentunya sudah terjadi dalam peristiwa kematian atau penyaliban Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya berita Injil itu bukan hanya baru didengar dalam perjanjian baru, tetapi juga sudah dimulai sejak dari perjanjian lama, bahkan dari kitab Kejadian 3:15 ini. Saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam diberikan kutuk, demikian juga Hawa sebagai hukuman dari dosa mereka. Lalu pada saat Tuhan berkata kepada iblis, di sini Tuhan memberikan nubuat bahwa suatu hari kelak keturunan seed, artinya tunggal dari Hawa atau dari perempuan itu akan meremukkan kepala sang iblis. Dan ini tentunya sudah dilakukan dengan sempurna oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam Kolose 2 ayat 15 di sana dinyatakan ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi Tuhan Yesus itu sudah menggenapi nubuatan dari Kejadian 3 ayat 15 ini. Dan ini sekarang menjadi kabar baik bagi kita semua bahwa Mesias itu sudah datang, dia sudah lahir. Dia bukan hanya lahir tapi dia juga mati. Dia bukan hanya mati, dia juga bangkit mendeklarasikan kemenangannya. Lalu dia naik ke surga, dimuliakan, duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi Proto-Evangelium adalah Injil pertama yang dideklarasikan oleh Tuhan sendiri kepada iblis untuk menyatakan bahwa pekerjaan mereka sudah dikalahkan. Karena itulah saudara dan saya patut bersyukur
bahwa kita bisa mendengar berita Injil ini, dan Alkitab itu luar biasa. Dia sudah memberikan kita berbagai macam informasi untuk bisa mengerti kabar baik ini, dan itu dimulai sejak dari kitab pertama di dalam Alkitab kita, yaitu dalam Kejadian 3 ayat 15 yang sudah kita baca tadi. Dan biarlah ini memotivasi kita untuk semakin mengerti bahwa firman Tuhan itu bisa diandalkan. Sekarang itu iblis sudah dikalahkan dan dijadikan tontonan umum. Iblis memang masih bisa menggoda kita karena dia saat ini dalam masa pencobaan atau masa bail kalau dalam bahasa Inggris, sampai nanti Yesus datang yang kedua kali. Iblis benar-benar dibuang ke Gehenna atau neraka kekal dan dihukum selama-lamanya. Namun fokus kita adalah kita perlu mengerti bahwa berita Injil itu sudah diberitakan sejak di Taman Eden, sejak dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 bahwa Mesias akan lahir, dan sekarang kita tahu kita hidup dalam penggenapannya. Inilah berita Injil yang sesungguhnya, di mana kabar baik itu harus kita beritakan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari kutuk dosa sehingga kita dibebaskan dan hidup memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman ini menambahkan kita pengertian lagi mengenai Injil yang penuh kemuliaan itu untuk kita bagikan kepada orang lain. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.